Al-Imam Masruq, Imam Masruq, ahli Quran dihadirin, muridnya Abdul bin Mas'ud, salah satu murid terbaik Abdul bin Mas'ud, dan salah satu kesayangannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat penuntut ilmu, ini ulama, bukan penuntut ilmu, ulama besar. Beliau punya hutang yang berat, yang besar, punya hutang yang memberatkan diri beliau. Punya hutang, hadirin. Dan menariknya, beliau punya saudara, namanya Khaythamah. Dan ternyata Khaythamah ini juga punya hutang. Punya hutang juga. Gimana? Udah bisa ditebak belum skripnya seperti apa? Hah? Ada yang udah pernah dengar kisah ini? Oke, siapa yang mau itu? Skripnya kayak apa? Kelanjutannya apa nih? Imam Masruq punya hutang. Dan berat. Dan beliau punya saudara Khaythamah. Dan ternyata punya hutang juga. Loh, kok nggak berani? Katanya berani tadi ya. Yang penting maju dulu. Loh, antum lagi. Enggak, antum udah praktisi. Enggak boleh. Wong sahabat 79, aduh, hebat beliau ini. Kasih yang lain. Siapa yang lain? Nggak ada. Emang nggak bisa kebaca Pak begini? Nggak bisa kebaca? Oke, mantap. Imam Masruq punya rezeki untuk bayar hutang beliau, lalu digunakan untuk membayar hutangnya Khaythamah. Mari kita simak apakah benar. Fadhahaba Masruqun, maka Imam Masruq ketika dapat rezeki pergi ke orang yang menghutangi Khaythamah. Faqada daina Khaythamah, maka Imam Masruq membayarkan hutang Khaythamah. Masya Allah. Wa huwa la ya'lam, dan Khaythamah nggak tahu hutangnya dibayarkan sama Imam Masruq. Subhanallah. Lihat ithar. Dan ternyata belum titik sampai di sini. Wa dhahaba Khaythamah faqada daina Masruq wa huwa la ya'lam. Dan ternyata di hampir bersamaan Khaythamah pergi ke yang ngutangin Masruq dan membayarkan hutangnya Masruq. Dan Imam Masruq nggak tahu. Allahu Akbar. Hutangnya lunas. Kasih setengah buat beliau. Itu kalender. 6 bulan aja. 6 bulan. Kan cuma setengah. Kasih dapat bonus lah. Allah Akbar. Mayoritas kita ketika nggak pernah dengar kisah ini berpikir berhenti sampai Imam Masruq membayarkan. Ternyata enggak. Dua-duanya ya Allah. Itu menunjukkan tarbiyah mereka, pendidikan di tengah-tengah mereka itu merata, hadirin. Ini saudara, merata. Mereka tuh dididik dengan iman, dididik dengan tauhid, dididik dengan konsep meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa skenario, tanpa diatur, tanpa rencana, itu bisa saling cross begitu.
Dan secara umum maksud dari ini, hutang itu kan harusnya kita dulukan kewajiban kita. Hutang itu benar-benar wajib ketika jatuh tempo, hadirin. Kalau sebelum jatuh tempo, aman. Jadi secara umum kisah gini sebelum jatuh tempo. Dan mereka optimis kalau saya bantu, nanti Allah akan kasih rezeki lagi. Dan ketika jatuh tempo, saya bisa bayar hutang saya. Bukan berarti menzolimi yang menghutangi mereka, bukan. Nggak boleh menzolimi yang menghutangi dengan alasan itar. Tapi ini poinnya adalah sebelum jatuh tempo mereka punya rezeki, mereka bayarkan dengan penuh keyakinan dan mereka akan berjuang lagi, akan berusaha lagi. Ketika jatuh tempo mereka bayar hutang mereka, ternyata tanpa harus menunggu jatuh tempo di cross. Allahu Akbar. Luar biasa. Itu loh keindahan dunia ilmu yang menjadi PR besar bagi kita. Termasuk yang bicara. Kita ini seringkali belum bisa jadi dutanya ilmu. Sehingga terkesan di beberapa lingkungan ilmu itu tuh gak bernilai, gak indah, gak anggun. Bukan karena ilmunya gak anggun, kitanya sebagai orang yang diafiliasikan ke ilmu tidak atau belum bisa bermain secara cantik dan anggun dalam kehidupan kita. Coba demikian, Allahu Akbar. Lihat, dunia ilmu itu bukan dunia keegoisan. Kecuali keegoisan beramal soleh. Mendapatkan pahala. Egois memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi untuk diri sendiri enggak. Ini yang harus. Dan ingat teman-teman jamaah, buku ini sekali lagi, ini buku dasar. Buku basic. Ini buku diajarkan ulama sebelum membahas berbagai macam bab-bab ilmu. Sebelum membahas toharo segala macam. Mental penuntut ilmu disiapkan dulu gitu. Sebelum masuk ke bab-bab selanjutnya. Itu yang dijelaskan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Bahwa ilmu itu ada pintu masuk, pintu keluar. Masuk dari pintu masuknya. Artinya jangan loncat-loncat, masuk dari awal. Sehingga mental tuh beda memang. Ngelihat penuntut ilmu kalau belajarnya runut dari awal, beda. Ya, tolong dimatikan. Jazakallah khairan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang bicara dan yang mendengarkan. Semoga Allah kasih hidayah bagi kita. Dan sudah jam segini hadirin, saya rasa cukup, nggak ada sesi tanya jawab ya. Dan semoga Allah kasih taufiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.